balik doa dan sabda yang mengalir. Ada pengurus yang kerja tanpa pamrih berpikir. Mereka jalan bukan cari nama, tapi bangun umat. Kasih makin menyala dari Rosario sampai Lectio Divina. Setiap ibadat mereka yang jaga makanya. Ini tentang Tuhan yang hidup, bukan cuma kata. Tuhan, di hadapanmu kami berdiri, mengangkat hati, menyerahkan diri dalam tugas yang kau percayakan, menjadi terang di tengah kegelapan. Bersama saudara, bersama umat, kami melangkah dengan kasih yang kuat. Kami berjanji, Tuhan, setia menjadi pelayan, membawa kasih dan pengharapan di tengah dunia yang penuh beban. Kami berjanji, Tuhan, menjadi saksi kebenaran, setia menggembala umat-Mu dengan kasih dan kerendahan hati. Kami mau menjadi penghibur dalam duka, meringankan beban sesama manusia, meninggikan doa dan pujian untuk kemuliaan dan keselamatan. Dengan semangat gereja yang hidup, kami bersatu dalam cinta yang utuh. Kami berjanji, Tuhan, setia menjadi pelayan, membawa kasih dan pengharapan di tengah dunia yang penuh beban. Kami berjanji, Tuhan, menjadi saksi kebenaran, setia menggembala umat-Mu dengan kasih dan kerendahan hati. Bersama para gembala kami berjalan, mengembangkan semangat cinta Tuhan dalam satu hati dan satu iman, melayani Engkau sepanjang zaman. Kami berjanji, Tuhan, setia menjadi pelayan, membawa kasih dan pengharapan di tengah dunia yang penuh beban. Kami berjanji, Tuhan, menjadi saksi kebenaran, setia menggembala umat-Mu dengan kasih dan kerendahan hati. Teguhkan kami dalam janji ini, jadikan kami berbuah kasih sejati. Dalam nama-Mu kami mengabdi, untuk kemuliaan-Mu abadi. Teguhkan kami dalam janji ini, jadikan kami berbuah kasih sejati. Dalam nama-Mu kami mengabdi, untuk kemuliaan-Mu abadi. Maria diberkati oleh malaikat Tuhan. Maria akan mengandung Roh Kudus. Salam. Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah perut Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, berrahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah perut Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dari Syukur halaman 330. Nomor 330. Monggo. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkat
Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. dalam perayaan Ekaristi ini secara khusus kita berdoa bagi pengurus lingkungan Santo Lukas yang lama yang karena rela, kesediaan dan keterbukaan mereka untuk melayani Tuhan di lingkungan ini, mereka boleh menyelesaikan tugas keputusan mereka selama periode yang lalu. Kita juga mohon berkat dan penyelenggaraan Tuhan untuk para pengurus yang baru. Semoga kerelaan dan kesediaan mereka untuk melayani berbuah rahmat bagi hidup mereka masing-masing. Kita juga berdoa bagi semua orang yang kepada mereka kita pernah menjanjikan doa dan kepada mereka juga orang-orang yang mengharapkan doa-doa dan pertolongan dari kita. Saya mengaku Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, memang benar, setiap kali orang-orang Israel membaca kitab Musa, ada selubung yang menutup hati mereka sampai pada hari ini. Tetapi, apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka diambil selubung itu daripadanya. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan dengan luka yang tidak terselubung, kita semua mencerminkan kemuliaan Allah. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu, kami tidak tawar hati. Jika Injil yang kami wariskan masih tetap tertutup, maka hanya tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang tidak lain adalah gambaran Allah sendiri. Sebab yang kami wartakan bukan diri kami sendiri. Yang kami wartakan adalah Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan kami sendiri sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah bersabda, dari dalam gelap akan terbit terang, Dialah juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur Pantaman, referen, kemuliaan Tuhan diam di negeri kita. Kemuliaan Tuhan diam di negeri kita. Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Bukan Haleluya.
dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Silakan Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan itu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat malam. Ini lingkungan Santo Lukas. Setelah perayaan ini berarti ada warga yang harus pindah lingkungan Bartolomeus. Ya, siapa yang pindah ya? Bapak Mbak, sama siapa lagi? Noel. Bu Evi. Ya, kita berdoa buat mereka, semoga di lingkungan yang baru mereka tidak dikuliti seperti Santo Bartolomeus. Nah, Saudara-saudara yang terkasih, bacaan Injil hari ini itu bagus kan? Jika engkau mempersembahkan sesuatu di altar Tuhan dan engkau teringat akan apa yang dilakukan oleh saudaramu kepadamu, tinggalkanlah persembahan itu, kembali berdamai dulu dengan saudara. Hari ini kita merayakan satu momen yang sangat penting, yaitu pelantikan pengurus Santo Lukas. Menjadi pengurus itu tidak mudah. Menjadi pengurus berarti siap-siap untuk terluka dan dilukai. Menjadi pengurus berarti siap-siap untuk dilukai dan terlukai. Jangankan Bapak Ibu, kami ini romo-romo itu dirasani orang kok. Ya, kita baik sama orang, dibilang konsusila. Kita diam ngapa-ngapain di kamar itu, masih aja dirasani orang. Kita ngapa-ngapain juga dirasani orang. Kita baik sama orang, dirasani orang. Kita menarik diri, membentengi diri supaya nggak kena omongan orang itu tetap aja diomongin orang. Nah, kita diingatkan supaya ketika kita memutuskan untuk melakukan sesuatu yang baik di lingkungan ini dengan menjadi pengurus atau menjadi warga yang baik, berarti kita harus siap-siap untuk terluka. Yesus berkata dan mengingatkan kita supaya tidak marah. Santo Petrus bab berapa saya lupa mengatakan, janganlah pada amarahmu sebelum matahari terbenam. Artinya sebelum tidur kita harus membereskan masalah kita hari ini. Kalau kita masih kesal sama orang, ya cukup di hari itu. Kita berdoa dan memohon rahmat Tuhan supaya besok pagi kita bangun dengan semangat yang baru. Saya sebagai pengurus punya kerendahan hati supaya bisa merangkul orang-orang termasuk yang tidak menyukai saya. Saya sebagai warga yang senior, warga yang lebih punya pengetahuan daripada pengurus yang lebih muda, punya kerendahan hati untuk mau mendengar. Kita harus belajar untuk rendah hati. Terkadang diam itu berbicara lebih keras daripada amarah. Terkadang diam itu menyuarakan suara yang jauh lebih kuat daripada kita teriak-teriak atau mentang-mentang. Yesus mengingatkan kita supaya tidak marah.
Bukan hanya tidak marah, tapi Yesus meminta kita supaya tidak menjadi alasan bagi orang untuk marah kepada kita atau kepada orang lain. Jadi hari ini kita diingatkan supaya mengendalikan amarah kita dan juga tidak menjadikan diri kita alasan mengapa orang menjadi marah. Mari kita sama-sama mohon berkat Tuhan untuk para pengurus yang lama yang mungkin pernah dialami keluarga atau mungkin yang pernah dirasain keluarga pernah menjadi alasan kenapa warga marah dan seterusnya. Semoga apa yang mereka lakukan berbuah rahmat bagi hidup mereka. Kita juga mohon berkat Tuhan untuk pengurus yang baru, khususnya kita mohon rahmat kerendahan hati agar mereka tidak gampang marah atau emosi ketika menghadapi warga yang tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan atau pengurus termasuk Pak Haji Pak Wiono selaku nasihat sudah berkumpul ya putih-putih menjadi satu atau gimana Pak? Di depan. Mari semuanya kita diundang ke depan. Oh iya, nah. Mungkin pakai dokumentasi tidak apa-apa, minta tolong ya pasti ya untuk mendokumentasi. Yang terhormat Romo Tino atau lebih lengkapnya Romo Bartolomius Agustinus Kokokue CDD, dengan rendah hati saya mewakili seluruh umat lingkungan mohon kesediaan Romo untuk melantik pengurus lingkungan Santo Lukas Paroki Santo Albertus Terapani periode tahun 2025-2028. Sekarang hadir di hadapan Romo pengurus lingkungan Santo Lukas, yaitu akan kami bacakan. Sebagai penasihat Bapak Yusuf Maria Suwarji, Bapak Robertus Andreas Wiono, Ketua Ibu Francisca Wijayanti, Sekretaris Laurencia Ibu Laurencia Yuniarti Sugiarini, Bendahara Ibu Teresia Supriyatin, Seksi Liturgi Ibu Margareta Manik Rustanti, dan Ibu Francisca Prasti Kristiana Sujani Tias. Seksi Wartaan Stanislaus Tricalyono, Seksi Sosial Ibu Kristakti Ulandari, Ibu Agnes Wardani, Seksi Keluarga Ibu Nining Yuniati dan Ibu Elizabeth Muteko, Koordinator Pak Utiloyo Ibu Lydia Lili Priyatingisi, Koordinator Kematian Ibu Lorentina Yuniati Sudiarini, Pembantu Umum Bapak dan kami mohon Romo berkenan mengesahkan agar kami dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih yang siap dilantik sebagai pengurus lingkungan Santo Lukas, bersediakah dan dalam duka kita serta berusaha meringankan penderitaan di dunia ini. Ya, kami berjanji. Berjanjikah Anda untuk meningkatkan hidup peribadatan Anda dan para anggota umat demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan manusia? Ya, kami berjanji. Berjanjikah Anda untuk bekerja sama dengan para romo paroki untuk menggembalakan umat yang dipercayakan kepada Anda? Ya, kami berjanji. Berjanjikah Anda untuk mengembangkan semangat hidup gereja dan meningkatkan semangat saling mencintai di lingkungan Anda? Ya, kami berjanji. Semoga Tuhan membimbing saudara sekalian dengan rahmat-Nya yang berlimpah dan meneguhkan hati saudara-saudara agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan janji saudara.
Sekarang para pengurus silakan mengucapkan janji bersama-sama. Di hadapan hadirat Allah, di hadapan Romo Bartolomeus Agustinus Soko Puisi Didi dan umat yang hadir, saya pengurus lingkungan Santo Lukas periode tahun 2025-2028 1. Bersedia dan berkomitmen untuk menjadi pengurus lingkungan Santo Lukas Paroki Santo Albertus Citrapani Bibit Malang. 2. Menjalankan tugas saya dengan tulus, ikhlas dan bertanggung jawab sesuai dengan ajaran gereja dan untuk kemuliaan Tuhan. 3. Berusaha menjaga kesatuan dan keharmonisan lingkungan Santo Lukas serta mendukung karya pastoral yang bermanfaat bagi umat Allah. 4. Berupaya untuk melayani umat Allah dengan sepenuh hati, memberikan contoh hidup yang baik, dan menjadi bagian dari komunitas yang saling mendukung dan mengasihi. Demikianlah janji saya. Semoga Allah dan Injil suci-Nya membantu saya. Amin. Semoga Allah yang telah memulai karyanya yang baik dalam diri saudara juga akan menyelesaikannya sehingga saudara menghasilkan buah yang melimpah. Amin. Saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa dengan segenap hati agar Tuhan berkenan melimpahi para pengurus lingkungan ini dengan berkat-Nya sehingga mereka dapat melaksanakan tugas pelayanannya dengan setia. Tuhan Yesus Kristus, makanan surgawi bagi setiap orang beriman, atas nama gereja-Mu saya menentukan saudara-saudara yang berdiri di hadapan-Mu ini menjadi pengurus lingkungan Santo Lukas Paroki Santo Albertus de Trapani. Sudilah Engkau menerima dan meluruskan mereka dalam pelayanan yang mulia ini. Sudilah juga Engkau mendampingi mereka dalam ikut melayani gereja Paroki Santo Albertus de Trapani di lingkungan ini, sehingga sesudah tugas pelayanan di dunia ini selesai, mereka pantas Kau ikut sertakan dalam perjamuan abadi di surga, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, Pak Agus Mardi, Sekretaris DPP, akan menyerahkan SK untuk tugas keputusan kepada Ketua Tertinggi. Dengan diberikan SK ini, maka mulai hari ini dan seterusnya, pengurus yang baru dilantik sah menjadi pengurus Santo Lingkungan Santo Lukas. Silakan Pak Agus. Silakan kembali Bapak Ibu yang terkasih. Bagi kepentingan seluruh jemaat. Bagi para Bapak Suci, para uskup dan para imam. Ya Bapak, dampingilah para gembala kami dalam pelayanan mereka menggembalakan umat-Mu. Semoga mereka menggembalakan umat-Mu dengan murah hati. Buatlah mereka tetap dalam terang sabda dan jauhkanlah dari kepentingan-kepentingan yang tidak seturut kehendak-Mu. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pemimpin lembaga pemerintahan. Ya Bapa, terangilah para pemimpin lembaga pemerintahan. Semoga mereka dapat memimpin rakyatnya dengan bijaksana. Jauhkanlah mereka dari sikap serakah dan tinggi hati. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para pengurus lingkungan yang baru. Ya Bapa, dampingilah mereka dalam segala karya dan usaha mengamalkan tugas keputusan di lingkungan ini. Bantulah mereka bila ada kesulitan dan semangatilah bila suatu saat menjadi lesu sehingga mampu berjalan bersama dengan yang lain menjadi pelayan dan teladan kasih. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi umat di lingkungan.
Ya Bapa, bangkitkanlah semangat umat di lingkungan, agar bersama pengurus baru ini, mereka bahu membangun mengusahakan kemajuan dan perkembangan umat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi warga lingkungan Santo Lukas, ya Bapa, semoga warga lingkungan Santo Lukas semakin hidup, rukun, damai sejahtera, saling mendukung satu sama lain, dan banyak yang aktif untuk selalu bersatu padu dalam segala hal demi kemuliaan Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa bagi warga lingkungan Santo Lukas yang telah mendahului kita. Semoga kasih dan pengampunan Allah turun atas mereka, sehingga mereka boleh masuk ke dalam kemuliaan Bapa di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab dalam kebijaksanaan-Mu Engkau melengkapi kami untuk menjalankan pelayanan kami. Semoga kami selalu menjadikan sabda-Mu sebagai pedoman hidup kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Hasil bumi dan bersama manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan bersama manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Allah Bapa Maha Kasih, kami telah Engkau satukan dalam perjamuan Ekaris ini. Semoga kami dapat hidup bersatu dalam kasih persaudaraan dengan semua orang, sehingga kami Kau perkenankan masuk dalam kerajaan yang abadi, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup dari 542. Tuhan kau berkata, monggo. Tuhan kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Kami mohon menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu.
semuanya. Sekarang acaranya adalah serah terima, jadi simbolis dari Ketua Lingkungan Lama Pak Tri dengan Mbak Siska mohon ke depan. Nah, ini ada beberapa inventaris lingkungan yang akan diserah terimakan dari Ketua Lingkungan yang lama terhadap Ketua Lingkungan yang baru. Silakan. Terima kasih Pak Tri, terima kasih Pak Siska. Jadi mungkin nanti kalau ada beberapa yang belum mungkin dikumpulkan selesai dulu. Ketua Lingkungan yang lama dulu Pak Tri. Baik, izin promo kami ada seremoni singkat untuk kita semua warga lingkungan Lukas. Sebelumnya terima kasih yang sudah memimpin kami terutama dalam Ekaristi untuk pelaksanaan pelantikan di lingkungan untuk pengurus yang baru yang pertama. Yang kedua, terima kasih tentunya saya sampaikan kepada pengurus-pengurus yang lama yang sudah membantu saya, dan pengurus yang lama juga tidak jauh dari kita karena tidak banyak ya, dari seksi-seksi bidang, dan juga terutama juga para pengurus inti ya, wakil Bu Hari ya, kemudian sekretaris Bu Krista dan juga bendahara Bu Maksi. Dan tentunya terima kasih yang sebesar-besarnya juga selain seksi bidang tadi juga untuk kita kurang maksimal atau banyak salah ya, jadi mohon dimaafkan ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Dan saya masih bergabung juga untuk di seksi yang baru, juga mohon doanya semoga kita semua para pengurus yang baru ini dapat menjalankan tugas-tugas dengan baik. Dan di sini ada para senior yang membantu kita seperti Pak Priyono, Pak Haji yang menjadi penasihat kita semuanya. Kemudian yang terakhir harapan, yang keempat harapannya, nah semoga kita semua dapat menjadi lebih baik, lebih aktif dengan ketua yang baru. Kita mendukung ketua yang baru dengan keaktifan kita di lingkungan seperti dalam doa-doa, terlebih juga dalam tugas-tugas gerejani seperti KOR dan lain-lain. Terima kasih dan Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih Pak Tri. Gak ada yang salah ya Pak Tri ya, karena semuanya nggak ada yang salah. Selanjutnya Ketua Lingkungan yang baru Mbak Siska, silakan memberikan sambutan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Romo Tino yang pada malam hari ini hadir bersama kita mewakili paroki, dan saya rasa juga mewakili Tuhan untuk melantik kita semua di sini. Juga Pak Agus Madi yang telah berkenan hadir mewakili DBP untuk bersama-sama dalam lingkungan kami di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Dan bagi tim pengurus lingkungan yang baru, ada 4 hal yang saya sangat berharap sekali bisa benar-benar kita jalankan dalam tugas kita ke depan selama 3 tahun. Yang pertama adalah dalam menjalankan tugas kita harus kasih. Jadi kalau dalam menjalankan tugas kepengurusan kita tidak mencari upah, karena terus terang kalau di dunia nggak ada upahnya sebagai pengurus, nggak ada bayarannya. Jadi upah kita di surga. Jadi kita harus menjalankannya dengan kasih, dengan sesama pengurus, juga dengan seluruh warga lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu kita harus bisa menanggalkan ego kita. Jadi karena di sini kita tidak bekerja sendiri, kita bukan bekerja untuk diri kita sendiri, tapi kita bekerja untuk lingkungan, untuk seluruh umat. Jadi tanggalkan ego kita. Jadi walaupun misalnya bisa saling kerjasama, ini kerja tim, jadi bukan kerja kita sendiri.
Jadi tugas KOR, tugas tatip atau apapun yang kita terima dari paroki harus bisa jawel kanan kiri, jangan kita kerjakan sendiri, karena kita ada umat yang lain yang mungkin juga belum pernah bertugas, harus kita rangkul untuk dalam segala hal. Jangan pernah berpikir negatif, jadi harus berpikir positif dulu, karena mungkin pemikiran ide atau hal-hal yang diusulkan oleh orang lain mungkin itu akan lebih baik. Jadi apapun yang silakan keluarga, kalau punya unek-unek, punya keinginan untuk memajukan lingkungan ini, silakan saja disampaikan kepada kami, kepada pengurus. Jadi apapun akan kita tampung, dan yang utama kita harus tetap berpikir positif. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan semoga ke depan kita bisa saling bergandengan tangan, kita bisa bersinergi bersama. Mari kita bersama-sama memajukan lingkungan ini, dan saya berharap semuanya bisa muncul, anak-anak, remaja, semuanya ayo kita ajak. Ya, doa lingkungan, tugas KOR juga, segala kegiatan yang ada di paroki seperti tatip itu juga. Sebelum kita santap malam, mungkin Pak Haji bisa membantu kami untuk Terima kasih pada Ibu pembawa acara. Kami dapat sangkur ya. Mari kita persiapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang kekal, terima kasih atas segala anugerah yang berlimpah kepada kami semua, khususnya warga lingkungan Santi Lukas yang pada malam hari ini berkumpul di tempat rumah Bapak Fadli untuk menghadiri pelantikan pengurus lingkungan. Setelah kami mengikuti acara bersama dengan Ekaristi yang dipimpin oleh Romo ini, kami akan menerima rezeki yang telah dipersiapkan oleh panitia untuk makan malam. Berkatilah semua makanan yang dapat disantap. Berkati pula yang telah menjaga, agar semuanya ini akan menjadikan kami sebagai semangat dan sekaligus sebagai kekuatan bagi jasmani dan rohani. Kami banyak dari warga lingkungan Lukas yang akan sampaikan, tetapi kami percayakan kepadamu ya Tuhan, dengan perantara Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat bersama. sebelum kita santap malam, mungkin kita bisa berfoto dulu ya. Naik di sini. Oh, itu gemetar itu. Oh, nanti tempel.
sayonaranya. Oh,